Ya pemirsa Badung TV, terima kasih atas kebersamaan Anda masih dalam program kami Sampurasun Pak Gubernur. Tadi sempat terjeda, kita membahas mengenai ketahanan pangan, bahwa kita kenal bahwa Provinsi Jawa Barat ini merupakan lumbung padi terbesar di Indonesia dan produsen terbesar untuk penghasil padi di Indonesia. Lalu bagaimana untuk ketahanan pangan daripada produksi padi ini supaya bertahan, karena kita nilai bahwa banyaknya konversi lahan dari lahan pertanian kepada lahan permukiman tentunya ini merupakan tantangan dan sejumlah ancaman yang besar untuk produksi padi yang dihasilkan oleh Provinsi Jawa Barat. Untuk hal itu pun kita akan lebih mengetahui hal apa yang akan dilakukan oleh program unggulan kinerja tahun 2016 akan dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat. Sudah ada Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ahmad Heriawan yang akan kembali bergabung. Silakan Pak Gubernur, kira-kira apa yang menjadi program unggulan yang agar supaya ketahanan pangan ini preventifnya terjaga lebih aman lagi? Ya. Pertama kita harus percaya diri bahwa anugerah Allah kepada kita itu yang sangat istimewa. Betul. Karena tidak ada lahan subur sesubur lahan Indonesia, tidak ada lahan subur sesubur lahan di Jawa Barat. Betul. Itu adalah sebuah modal utama. Yang pertama kita syukuri itu, yang kedua mari kita rumuskan, kita terus merumuskan, Jawa Barat terus merumuskan apa saja yang bisa dibangun kemandirian dari sisi pangan ini. Seperti perikanan, kita bisa membangun kemandirian. Padi kita bisa membangun kemandirian, bawang kita bisa membangun kemandirian, dan kemudian cabai juga kita bisa membangun kemandirian, tidak harus impor kan. Oleh karena itulah kemudian cara kita adalah kemudian merumuskan sisi mana saja dari bahan pangan tersebut yang bisa kita lakukan kemandirian. Karena kalau sudah mandiri kan tidak banyak uang devisa kita digunakan untuk membeli pangan dari luar negeri. Betul. Karena kalau sudah beli pangan luar negeri harus pakai dolar kan. Betul. Sayang devisa kita. Sepanjang bisa mandiri, mengapa kita harus impor dari luar negeri? Jadi secara kejiwaan harus kita siap, filosofinya harus mandiri. Yang pertama. Yang kedua tentu kita semua pasti cukup miris dengan berbagai peristiwa konversi lahan. Dari lahan-lahan pertanian ke perumahan, kemudian ke ke industri. Tapi dalam konteks kemajuan ke depan kan kita juga sulit mengantisipasi, sulit menghindari hasil seperti itu. Saya kira ya dalam jumlah atau luas yang wajar itu kita bisa toleransi dengan cara yang sangat ketat, pengawasan yang sangat ketat. Nah, dengan catatan industri yang kita bangun itu industri yang basisnya pertanian, bahan mentah, bahan bakunya pertanian. Sehingga industri yang ada yang menggunakan area persawahan, sebagian kecil area persawahan itu adalah industri yang memang basisnya basis pertanian. Sehingga menjadi kelanjutan kan nggak ada masalah. Betul. Itu. Nah, terus kemudian tentu kita juga sangat khawatir. Ini adalah sebuah pemikiran yang sedang kita lakukan, yaitu membangun hulu hilir. Jadi di hulunya pertanian, di tengahnya kemudian industri yang bahan bakunya berasal dari pertanian. Itu yang harus kita lakukan ke depan. Kemudian hal yang lain juga yang kita lakukan adalah kita membuat regulasi yang menahan laju pertumbuhan kawasan industri. Ya, kawasan industri hadir nggak masalah, tapi di lahan-lahan yang bukan lahan pertanian, di lahan tegak, di lahan kebun, bukan di lahan pangan pokok seperti padi. Ya. Nah, karena memang pada gilirannya kita memerlukan dua-duanya. Jadi lahan pertanian kita perlu, industri juga kita perlukan. Karena bisa dibayangkan ya, kalau mungkin di Kalimantan, di Sulawesi, dengan sejumlah industri yang tidak terlalu banyak pun bisa menyelesaikan angkatan kerja kan. Betul. Bisa bekerja. Coba bayangkan di Jawa Barat, dengan penduduk yang sangat banyak seperti ini, mau di mana mereka bekerja? Kalau bukan di kawasan industri, kalau bukan di industri manufaktur, kalau bukan di sektor jasa dan perekonomian yang sifatnya bukan basis pertanian. Itu persoalannya kan. Jadi saya seringkali kalau ada ujian nasional, kemudian kelulusannya 99,9%, saya gembira. Tapi pada saat bersama saya juga miris karena pada saat ada kelulusan SMA, SMK, madrasah aliyah, saat yang sama juga jadi pengangguran kan? Betul. Ketika mereka tidak terserap dalam lapangan kerja, mereka jadi pengangguran. Betul. Sebab dan dihitung pengangguran terbuka. Kalau ketika dia jadi pelajar, jadi mahasiswa, dia adalah angkatan kerja bukan pencari kerja. Tapi ketika angkatan kerja bukan pencari kerja. Bukan pencari kerja, tapi dia angkatan kerja, tapi bukan mencari kerja. Betul. Nah, tapi kalau kemudian dia sudah lulus sekolah, lulus kuliah, dia adalah angkatan kerja pencari kerja. Dia dihitung sebagai pengangguran kalau belum punya pekerjaan.
Itu kan perbedaannya. Oleh karena itu industri menjadi cara keluar kita, tapi industri yang kita inginkan adalah industri yang ramah lingkungan, yang mengolah hulu pertanian sampai ke hilir pertanian, industri yang kemudian berakibat tersambungkannya kawasan pertanian dan kawasan industri di sisi yang lain, begitu. Oke, artinya proteksi dini terhadap kawasan pertanian pun akan terjalankan, begitupun untuk pemantapan industri ini supaya bisa mengalokasi para pencari kerja juga, Pak ya? Betul Sekali. Dan jangan salah juga, kita juga ketika sebahagian kawasan di kawasan utara itu digunakan untuk industri pada lahan pertanian. Pantura, itu juga tentu kecerobohan di masa lalu ya. Kalaulah itu ditata semenjak awal kan tidak harus seperti itu. Betul. Bisa kita gunakan lahan-lahan yang bukan lahan pertanian pokok, bukan lahan pangan, bukan lahan padi. Betul. Tapi itu yang sudah terjadi kan. Nah, untuk mengantisipasi dan ya mengobati ya kesalahan yang ada itu, kemudian kita juga di kawasan selatan membangun kawasan-kawasan pertanian baru. Baik. Sudah ribuan hektar di selatan kita buat sawah baru. Tentu ini cukup besar biayanya karena kita harus membuat juga irigasinya, membuat bendungnya, membuat saluran airnya, kemudian dibuat juga nanti sawahnya. Sehingga ada lahan pengganti, meskipun tentu lahan pengganti di kawasan selatan belum sebanyak lahan yang dihabiskan untuk industri di kawasan utara. Oke, baik. Kalau tadi untuk ketahanan pangan nih Pak ya, tadi sempat menyinggung masalah utara. Sekarang masalah peningkatan infrastruktur Pak dalam bentuk jalan nih Pak, supaya tidak terjadi ketimpangan antara utara dan selatan. Kira-kira apa? Jangan sampai terjadi macet total seperti kembali lagi Pak. Kalau macet kan sesuatu yang tidak bisa kita hindari karena ada penumpukan. Unpredictable ya Pak ya. Ya karena penumpukan sehebat apapun jalan yang kita bangun, kalau penumpukannya sehebat itu dalam satu waktu, satu gelombang, kemudian orang pada mudik karena ada very long weekend ya. Very long weekend dari Kamis sampai ke Minggu Pak, belum sampai tahun baru. Ya. Tahun baru sekarang Jumat sampai ke Minggu juga kan. Kemudian ada 2 long weekend sekaligus dan dalam waktu yang sangat berdekatan kan. Ini tentu menarik bagi kita semua karena dapat hari libur yang cukup panjang. Betul. Terus satu sisi juga infrastruktur kita, waduh luar biasa. Ternyata belum bisa mengantisipasi, belum bisa menampung gelombang besar para pemudik atau gelombang besar para wisatawan yang ingin menggunakan hari liburnya. Nah untuk infrastruktur sesungguhnya Jawa Barat dalam konteks jalan ya, kita sudah menyelesaikan jalan, membangun jalan baru, memperbaiki jalan yang lama, sehingga jalan-jalan yang milik provinsi itu sudah di angka 98% kemantapannya. Baik. Jadi rusak ringan itu tinggal 2% lagi sekarang. Tinggal 2% lagi Pak ya? Mudah-mudahan 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan sudah selesai sehingga sudah bisa terrealisasi dengan baik. 100%. Dengan kualitas yang bagus ya Pak? Dengan kualitas yang bagus tentu saja. Baik. Ya. Tentunya juga, dan kalau tadi lebih membahas kepada infrastruktur nih Pak, sekarang lebih ke program kerja unggulan di tahun 2016. Sejumlah perhelatan akbar di tahun 2016 ini tentunya juga akan sangat banyak sekali. Salah satunya momen terpenting untuk masyarakat Indonesia, khusus untuk Jawa Barat, adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN dan PON 2016. PON akan dilaksanakan sekitar bulan September Pak, 17-18 Pak ya. Itu juga ada sejumlah persiapan ataupun juga prepare yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat. Saya akan membahas lebih ke PON dulu nih Pak. Ya, boleh. Sebagai tuan rumah Provinsi Jawa Barat, apa yang sudah dipersiapkan khususnya untuk venue nih Pak? Venue sudah selesai kita bangun tahun 2015 ini di akhir Desember, ya hari-hari ini nih sudah di angka 96%, 94%. Baik. Jadi 6%. Sudah berstandar internasional belum Pak? Pasti sudah berstandar internasional. Oke, luar biasa. Tidak mungkin digunakan untuk PON kalau tidak berstandar internasional. Kemudian 6% lagi kita akan selesaikan pada tahun 2016. Nah, selebihnya tentu persiapan administrasi, persiapan kepanitiaan, persiapan opening ceremony, persiapan akomodasi, persiapan transportasi, pokoknya segala hal yang sangat detail itu kita siapkan. Tapi insya Allah untuk venue kita selesaikan paling akhir yang 6% itu sisanya Juni 2016. 2016, baik. Kita harapkan bahwa venue juga berskala internasional itu tidak hanya pembangunan berkelanjutan nih Pak, venue-venue juga bisa berkelanjutan digunakan untuk para olahrawati Pak ya. Jangan khawatir, Jawa Barat banyak orang, banyak manusianya. Jadi kalau di tempat lain venue sehabis digunakan untuk PON kemudian terbengkalai, ya berarti jamin tidak akan Pak ya. Oke. Baik. Dan kami pun akan menjamin pembahasan kita akan lebih menarik di segmen berikutnya karena kami akan membahas dalam program kami Sampurasun Pak Gubernur. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.